Aku bilang dengan kawan-kawan, kalau aku sekarang sudah dalam tahap ndak ngoyo-ngoyo amat. Tapi insya Allah dengan ndak ngoyo itu kan pandailah Allah itu kan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Betul. Nggak bisa dibantah kalau itu. Cuma aku nggak bantah yang lain nih. Pak Ketua. Pak Ketua apa Bung kok manggil bagusnya? Jadi kalau di KNPI itu Bung. Bung Remil. Ketua KNPI Provinsi Bangka Belitung. Ya. Ketua atau ketua umum? Ketua. Ketua, Bung. Jadi di KNPI itu cuma ada satu ketua umum. Hanya ada satu ketua umum. Ya, kalau di bawah-bawah itu ketua. Di pusat berarti masuk hanya ketua di umum. pusat. Wah. Itu bedanya kan dengan yang lain. Berarti Bung Ketua manggilnya. Ketua. Asal jangan ketuaan. Usia berapa? Emang ada enggak nih Bung Ketua? Kalau di KNPI maksimal 40. Pak. Maksimal 40. Ya. Iya, di KIA itu aturan apa? Peraturan undang-undang anak usia itu memang 1 sampai 30 kalau di KIA. Setauku ya. Undang-undang kepemudaan sampai dengan 30. Sampai dengan 30 kan? Tapi kan KNPI tidak menggunakan itu. Jadi ADRT KNPI itu dari 40. Jadi kalau kita bicara sebenarnya bicara umurnya dulu nih. Kalau di apa nih? Kalau tidak salah di WHO atau apa tuh ya? Iya. Yang nama pemuda itu kan sampai 65 kan? Sampai 60. Pantesan lagi ada orang pakai baju loreng pemuda tapi Makanya kadang-kadang umur yang tua tuh kadang-kadang dia tidak pernah mengaku tua. Tetap nak muda terus kan? semangat mungkin. No? Semangat. Yang penting selama dia punya semangat anak muda berarti lagi semangatnya nyari cewek kayak ada. Nah, Di usia-usia rentang segitu tuh. Kadang-kadang kan makin tua nih kan makin gila. Begitu. Makin tua makin menjadi. Ya bahasa halusnya. Bung Ketuanya kemana arah? Kita ikut alur saja. Ikut alur. Oke, makasih banyak Bung Ketua Remil. Ketua Paskas peninggalan siapa? Bung Irham. Ya? Bung Irham. BPJ Irham. Sekarang dilanjutkan estafetnya ke saya. Jadi ketujuh untuk di Bangka Belitung sendiri ya. Wow. Itu ada money politik waktu pemilihan gitu. Jadi sebelumnya kita cerita. Jadi KNPI ini kalau yang pertama itu Bangka Belitung tuh almarhum Bung Ibnu Saleh almarhum ya. Itu KNPI pertama Babel. Lalu dilanjutkan oleh Bung Ferdi Lasman Manurung yang kedua. Yang ketiga itu Bung Effendi Harun ya. Yang keempat itu Bung Ahmad Sahmirzan betul. Yang kelima Bung BPJ. Keenam Bung Irham. Saya melanjutkan Bung Irham. Jadi kalau bicara money politik tadi bahasanya. Bahasa sekarang ini kan jangankan ini, kencing kita bayar. 2000. Kita buang hajat pun bayar. Betul. Cuman ya pandai-pandailah kita. Iya. Merangkul karena kalau era-era dulu ya mahal barang ini di KNPI. Tapi alhamdulillah di era kita, di era saya dan dimulai dari era Bung Irham, kita coba menekankan bukan bicara pertarungannya itu. Iya. Tapi bicara lebih kepada ide dan gagasan. Iya. Mau dibawa kemana KNPI ke depan. Nah saat saya bertanding, saya bilang ini saya bertanding, jangan. Saya coba bangun kedekatan emosional dengan kawan-kawan pemilik suara OKP itu. Oke, pemilik suara ini dalam hal ini siapa wakilnya? OKP. Apakah anggota atau OKP? Jadi OKP ini gimana strukturnya? Jadi KNPI ini kan wadah berhimpunnya OKP. Ya. Jadi bukan seperti organisasi yang lain. Jadi anggota KNPI ini adalah OKP. Jadi contohnya berwarna-warni OKP ini. Iya. Kalau dalam Islam ada OKP Islam itu misalnya Muhammadiyah, ada pemuda Muhammadiyah. Ada pemuda Muhammadiyah, betul. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Lalu di NU juga ada GP Ansor, Ikatan Pelajar NU. Lalu di partai politik juga. Lalu
Contohnya di agama, masih di agama. Di Katolik itu ada pemuda Katolik. Di Buddha ada Gema Buddhis. Di Hindu ada Prada Hindu. Di Konghucu ada Gema Konghucu. Itu yang keagamaan, warna keagamaan. Lalu warna partai politik, setiap partai politik punya apa nama OKP masing-masing. Contohnya misalnya kalau Golkar itu ada MP, BMK 57. Golkar dia nggak banyak OKP-nya. Lalu kalau PDIP ada Banteng Muda Indonesia. Lalu di Gerindra juga ada Pira, Satria. Ya. P3 juga punya GPK, Gerakan Pemuda Kabah, dan yang lain. Nah itu bicara itu baru OKP. Nah OKP nasionalis lagi banyak. Lalu yang OKP kemahasiswaan ada HMI, PMII, GMKI, GAM, apa itu banyak lah intinya warnanya. Jadi kalau nasional itu 200-an OKP. 200-an OKP. Artinya kupotong nih Bung Ketua. Yang harus kita kondisikan tuh berarti OKP itu ya. Berarti satu OKP satu suara. Satu suara. Oh kalau gitu, kalau memang pakai money politik nggak bisa itu Pak Ketua ya. Karena dia ada bendaharanya itu, kalau satu mampus gitu. Berarti lebih ke pendekatan personality lah ya. Iya. Jadi Bangka Belitung itu ada 67 OKP. 67. Di Musda 7 kemarin ada datanya 67. Jadi kalau kita main politik ya capek juga kan. Mungkin kelasnya bukan kayak perorangan. Kalau perorangan kan enak nih. Iya, betul. Kalau misalnya main politik biasa kan main 100 200 ya. Kalau OKP ini kan ya disenyum-senyumin kawan kan gitu. Tapi itu pembuka baik Pak Ketua, money politik. Yang jelaskan gini, berkaca dari Irham kemarin yang dapat sampai ke baca berita nih, LPG dikasih applause gitu kan. Kan luar biasa tuh, berarti ada perubahan. Ada semacam perubahan yang lebih maju nih. Nah sekarang dilanjutkan oleh Bung Ketua sendiri kan, berarti sehat di dalamnya. Ya enggak? Apalagi pemuda di Bangka Belitung nih orang-orang hebat-hebat. Ini terakhir di Bangka Tengah kan, memberikan panggung yang luas untuk pemuda nih. Sampai 3-3-nya bakal calon nih kalau sekarang kan. Anak muda. Anak muda semua tuh luar biasa. Dan hasil didikan KNPI kan? Insya Allah kan. Baik itu di daerahnya ataupun di provinsi kan. Jadi memang luar biasa aku lihat peran KNPI dalam menghadirkan leader-leader. 6 ketua sebelumnya lah jadi orang semua itu Pak Ketua. Insya Allah jadi orang. Jadi memang tumbuh iklim dan suasana kepemudaan di KNPI itu ya. Jadi karena KNPI ini kan laboratorium pemimpin. Jadi kalau di zaman Orde Baru itu ketua-ketua KNPI itu kalau level nasional tuh siap-siap jadi menteri minimal. Sekarang menteri siapa nih Pak Ketua? Contoh? Ya ada Bang Akbar kan, era itu kan. Lalu saya lupa tuh banyak lah ya. Ya banyak. Jadi ada 18 ketua KNPI sampai sekarang. Idrus Marham, lalu Bang Adiaksa Daud. Nah, sebelumnya kemarin yang almarhum yang meninggal tuh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu siapa? Aduh lupa aku. Kan mantan ketua KNPI juga. Mantan ketua KNPI. Oke. Jadi memang Anda bisa dibantahkan bahwa KNPI ini menjadi wadah laboratorium pencetak generasi muda. Insya Allah lah. Intikan mencetak. Rugi berarti aku tidak pernah ikut KNPI Pak Ketua. Nah karena begini Ketua, mungkin saya tambahkan soal ini KNPI ini. Karena bicara demokrasi, bicara warna itu di KNPI ini jelas. Saya bilang jelas. Karena OKP ini kan berwarna-warni. Betul, mempunyai kepentingan masing-masing nih, membawa kepentingan masing-masing, betul. Nah, bagaimana di dalam KNPI ini meramu yang beraneka ragam ini menjadi satu tujuan. Nah, ibarat sama juga, makanya kan saya bilang kalau orang-orang KNPI yang menjadi contohnya Bang Al-Gapri ya, sekarang jadi Bupati Bangka Tengah. Itu kader KNPI juga dia, Bang? Itu mantan ketua KNPI pertama Bangka Tengah. Lalu di Belitung Timur itu ada Bang Aan Burhanuddin, mantan ketua KNPI Kabupaten Belitung Timur pertama. Pak Sanem itu mantan ketua KNPI juga. Lalu Bangka Induk Pak Mulkan itu mantan bendahara KNPI. Nah itu yang yang saya
Saya bilang, maka agak enak itu, karena mereka di KNPI itu sudah berdemokrasinya bagaimana, aneka ragamnya bermacam-macam, orangnya macam-macam, kepentingannya saat macam-macam. mereka menjadi leader di daerah masing-masing, mereka lah bagaimana secara pribadi lah bisa nih meramu ini, karena lah di KNPI-nya sudah terdidik dan terlatih lah ya. Terlatih. Iya, karena pasti kalau rapat tuh tidak pernah seragam tuh. Tidak pernah seragam, pasti ada lah bentak-bentak dikit kok. Ya, kalau era dulu kan aku bilang dengan kawan-kawan, kalau meja ada ngangkat-ngangkat tuh bukan KNPI itu. Udah sah malah. Oke, Pak Bung Ketua. Nah, sekarang menurut Bung Ketua cuma kondisi kepemudaan di Bangka Belitung gitu nih. Ya, jadi ada catatan penting sebenarnya bicara kepemudaan di Bangka Belitung ini. Jadi kalau kita pakai data sensus BPS tahun 2015 sampai 2020, sensus kepemudaan ini kan 5 tahun. Jadi bicaranya indeks pembangunan pemuda di Bangka Belitung. Oke. Nah, kalau bicara data ini sebenarnya kita sangat miris, Bung. Kenapa itu? Karena kita juara 4 se-Indonesia. Tapi bukan juara 4 di atas, Pak. Kita juara 4 ke bawah. Jadi nomor 30 kita nih. Indeks pembangunan dari 34 nih. Dari 34 yang ada nih, belum nambah ya kan, sebentar lagi kan nambah lagi provinsi yang baru nih di Papua nih. Oke. Kenapa baca itu, Pak Ketua? Nah, ternyata barometernya pertama ada berapa yang menjadi catatan. Kurangnya minat pemuda di Bangka Belitung itu berorganisasi. Kita tidak tahu lah, mungkin karena dunia ini terlalu sibuk ya dengan gadgetnya tuh, jadi masing-masing lah sibuk tuh. Asal datang ke rumah tidur main di kamar ya mungkin sibuk dengan gadgetnya kan. Lalu juga prasarana kepemudaan itu di Bangka Belitung itu masih minim, sehingga ini menjadi catatan dalam sensus itu, dalam kajian-kajian itu. Bukan, aku potong sedikit. Indikator statistik itu seperti apa? Karena aku lihat kalau kami kasat mata kan lihat jalan kok KNPI. Iya kan, mantan-mantannya juga sekarang duduk di posisinya masing-masing dan strategis gitu kan. Ya makanya kan ini kan menjadi sebenarnya dalam kacamata kita ya baik, tapi kadang-kadang kan bicara indikator ini kan banyak. Jadi intinya banyak sebenarnya indikator yang dinilai itu. Selain itu, tapi kalau kami KNPI melihatnya ada 2 itu intinya. Nah, KNPI punya tanggung jawab moral bagaimana mengajak ya pemuda ini kembali lagi giroh berorganisasinya tinggi. Zaman kita dulu SMA itu kan kadang-kadang nak jadi ketua OSIS tuh berkelahi dulu, Pak. Betul. Jadi era dulu tuh berkelahi dulu nak jadi ketua OSIS itu SMA itu. Nah, sekarang ini kan kita melihat lah mulai hilang itu. Di KNPI juga? Tapi masih di KNPI masih alhamdulillah, intinya kan masih ya di top leadernya masih. Nah, kita contoh juga di Bangka Belitung ini. Kadang-kadang kan yang menjadi pengurus organisasi itu muter-muter itulah orangnya, Pak. Betul. Tapi waktu indikator tuh menurutku masih debatable lah, masih bisa diperdebatkan. Karena gini, apakah indikator itu termasuk penilaian misalnya banyaknya anggota? Kalau itu kita bicara kuantitas kan. Nah, itu Bangka Belitung dengan sensus penduduk yang sedikit, mana bisa gitu untuk sampai ke nomor 4 tertinggi kan? Tetapi tetap akan di bawah terus ya, Pak Ketua? Enggak. Tapi itu kan sebenarnya kan menjadi semangat kita, Pak. Jadi jangan kita lihatnya begitu. Tetapi ini kan menjadi pemicu dan pemacu kita. Jadi harus bergerak bersama-sama. Komponen di Bangka Belitung ini terkhususnya pemuda dan pemerintah daerah bersinergi. Intinya kan kita ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa Bangka Belitung salah. Ini salah kalian ini bilang. Nah, kan salah gitu. Nah, itu yang kita sedang gelorakan sebenarnya. Bung Ketua lah berapa lama nih memimpin KNPI Bangka Belitung nih? Jadi saya periodenya 2021 sampai dengan 2024. Berarti hampir setahun lah ya. Setahun lebih lah. Dalam setahun tuh berwarna-warna lah pasti. Tapi yang abu-abu gimana ya, Pak Ketua? Tetap ada, Pak. Tetap ada. Di era ini tetap ada abu-abu. Jadi warnanya merah putih, hijau, kuning, kalau tuh jelas. Dan abu-abu ada. Kuning, iya jelas kuning. Merah, jelas merah. Putih, jelas putih. Yang abu-abu nih, ada enggak di dalam tuh? Tetap ada.
Tapi nah itulah menjadi sebuah keindahan. Ya. Oke. Itu yang racau tuh waktu. Nah, sebenarnya bukan menjadi bahasa kita bukan ngeracau. Oke. Apa kalau nih? kita bisa sentuh dengan cara kita, barang ini kan tidak menjadi abu-abu sebenarnya. Oke. Bisa kita warnai. Bisa kita warnai. Tinggal bagaimana pendekatan sebenarnya. Oke. Nah, setiap orang kan punya cara dan trik masing-masing. Berarti Bung Ketua punya trik lah ya, strategi yang jelas lah gitu dalam hal pemberdayaan pemuda nih. Sampai kulihat juga di di informasi di sosial media nih bakal kumpul. Agendanya kumpul pemuda. Kumpul pemuda. Panggil kembali pemuda. Jadi dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 ini, KNPI Bangka Belitung mengagendakan membuat kegiatan untuk pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober. Kita namanya Kumpul Pemuda Seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pesertanya adalah perwakilan atau utusan dari tingkat kecamatan sampai tingkat kecamatan. Jadi kalau Bangka Belitung itu kalau nggak salah 47 kecamatan. Oke. Yang sudah pasti dan sudah form sampai hari ini itu 40 kecamatan. Sebangka Belitung. Itu pengurus KNPI kecamatan atau dari kecamatannya sendiri menentukan pemudanya? Kita minta KNPI kecamatan dulu. Oke. Jadi arahnya sebenarnya selain kita bicara kumpul ini, bicara diskusi dan yang lain. Sebenarnya kita ingin melihat potensi, Pak. Potensi daerah masing-masing sampai dengan tingkat kecamatan. Minimal kan nanti kegiatan ini kawan-kawan kecamatan tuh sebenarnya kalau diskusi kita misalnya kecamatan kami itu Pak Tua, sebenarnya potensi ini bagus. Nah, tinggal bagaimana catatan-catatan kita ini bisa kita sharekan kepada pengambil kebijakan di tingkat provinsi, Pak. Di sana ada ini sebenarnya. Berarti ada sharing lah, ada momen sharingnya nanti di situ. Berapa hari itu rencana Pak Ketua? 3 hari. 3 hari. Di mana Pak Ketua? Di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Bangka Belitung, BPMP. Bukan LPMP ya? Dulu namanya BPMP, LPMP lembaga. Dulu LPMP. Ya kinilah jadi balai bareng. Tapi memang banyak kamar-kamar di sini. Ya. Itu enggak di kayak bumi perkemahan Pak Ketua? Sementara ini kita lakukan itu. Nah, kalau tahun depan insya Allah ini tahun depan lagi. Ini kan kita akan gagas. Agenda kita setiap tahun ya berarti? Ya, malahan tahun depan kita agendakan sampai dengan tingkat desa. Kumpul pemuda sampai dengan tingkat desa Sebangka Belitung. Nah, nanti baru mungkin gayanya outdoor. Ya, ini kita gunakan indoor dulu karena ini baru pertama. Jangan cube-cube dulu bahasa kita itu kan yang lebih besar jangan dulu. Jangan CMC, cak-macak besar kan. Tumbang, serpak, pinggangan besar orang Bangka. Oke, berarti ini program baru nih. Insya Allah di era kita ya. Sebelumnya belum pernah. Ya, ada tapi mungkin beda. Seingat saya kumpulnya tapi tidak Sebangka Belitung, tapi mungkin gaya dan stylenya berbeda. Iya. Berarti baru perdana nih. Insya Allah. Tanggal berapa Pak tuh? 27 sampai dengan 29 Oktober. 27 29 Oktober. Wah, jadi luar biasa. Salah satu agendanya malam pembukaannya kan hari Kamis malam tuh malam Jumat. Kita akan lanjutkan dengan seminar atau dialog kepemudaan. Dialog kepemudaan. Ya. Bersama Insya Allah kita sedang berusaha meminta Pak PJ Gub menjadi pembicara materi, Ketua DPRD Babel, lalu Ketua Komisi 2 DPRD Babel sebagai pembicara. Iya. Jadi tema yang kami angkat tuh coba bicara arah dan kebijakan pembangunan kepemudaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kan ini menyangkut kebijakan pemerintah. Iya. Nah, kita ingin melihat pemerintah ini nak kemana sebenarnya. Benar. Untuk pemberdayaan pemudanya ya. Iya. Oke, menurut nih, aku tanya nih ke Pak Ketua. Indikator pemuda sukses itu apa Pak Ketua? Apakah yang sering dapat proyek atau pengadaan atau cuman ya sebenarnya Pak Ketua? Bicara sukses itu kan kan tadi sebelumnya formal terus. Ya, bicara sukses itu kan ya ibaratnya kan setiap orang tuh kan punya style dan masing-masing. Oke. Kalau di misalnya di dunia pendidikan kayak Dr. Ibrahim misalnya. Oh iya. Intinya itu masih masuk pemuda Pak Ketua? Beliau itu di eranya Bung Irham, wakil ketua bidang kajian strategis. Saya sekretaris di zaman Bung Irham. Iya. Nah, sekarang beliau menjadi wakil ketua MPI KNPI Bangka Belitung. KNPI atau MPI-nya? MPI. Jadi MPI itu Majelis Pemuda Indonesia. Jadi bahasa anunya
tukang nasihat kami nih, Oh, pembina lah ya. penasehat. Oke, yalah beliau rektor sekarang. Hati-hati tuh sekarang nih Makanya ngomong. kan bicara keberhasilan tadi, bilang kalau dunia pendidikan ya contohnya Bung Ibrahim. Ya sukses pada Sukses. jalurnya ya. Nah, dari dunia politik banyak yang sukses anak muda. Contohnya kan kalau bicara KNPI kan tadi Bang Al Ghafri. Iya. Insya Allah Bung Irham sebentar lagi kan. Dan kami akan ya dukung maksimal KNPI menjadikan beliau itu karena tanggung jawab moral. Ya. Betul, biarpun lagi-lagi pemilihannya ada di DPRD lah ya, legislatif ya. Tapi insya Allah kawan-kawan DPR itu kan bicaranya nanti kita berharap demi kemaslahatan Bangka Tengah. Asik. Dan nggak semua legislatif kan ada yang muda juga Pak Ketua ya. Ya, Sosor dari KNPI-nya ya. insya Allah. Nah itu bicara politik. Nah bicara jadi pengusaha kan banyak juga anak-anak muda yang menjadi pengusaha. Iya. Jadi yang sukses. Nah makanya kan kalau bicara sukses itu kan tidak bisa kita sampaikan semuanya seragam. Sukses itu jadi orang hebat. Atau yang paling banyak proyek lah gitu Pak. Yang main proyek sukses begitu Pak. Intinya kan orang pemain proyek ya sukses karena banyak proyek. Betul. Ya. Biarpun bukan bawa KNPI nih ya. Insya Allah di era kita dan jadi kita mulai dari zamannya Bung Irham Iya. sampai sekarang. Jadi KNPI ini menarik dari dunia itu Pak. Oke. Di zaman Bung Irham tuh alhamdulillah Pak tidak pernah main proyek misalnya bawa KNPI. Tapi kalau individu enggak masalah Pak. Kalau individu kalau memang dia Ya, dia pemain punya PT proyek dan dia punya badan hukumnya kan? kita tidak pecah maksa Pak kalau Betul, secara pribadi. betul, Tapi betul. bicara KNPI tidak pernah kita bawa ke sana. Dan di era kita juga, eraku juga sekarang, Iya. tidak kita bawa ke sana. Kita lebih ke bicara ide dan gagasan. Oke, mantap. Jadi banyaknya diskusi dan ide dan gagasan. Iya. Nah itu jadi alhamdulillah lah intinya kan. Makanya saya bilang kata kawan kita tidak ada beban Pak. Mendak main proyek ini kan tidak ada beban. Tidak pening kepala, tidak takut. Jadi kalau membahasa kawan tuh nak ngegas, nak ngerem. Jadi tidak ada beban. Nggak ada beban. Nah, aku nak pancing nih, tapi kita minum dulu nih, Pak Ketua. Mas, mantap nih barang nih. Ini agak kalem down aja nih. Kalau bicara tanpa beban, berarti aku nak tahu nih, nak kenal lebih dekat nih dengan Bung Ketua nih. Aktivitas apa ini sekarang? Jadi makanya aku bilang karena tidak ada beban itu, kita membahasa guyon kami, kita tidak benip nih, tidak main proyek. Atau gini deh pertanyaannya, seorang Remil ini siapa sih? Saya ini hanya Backgroundnya dari mana sih? Gitu? saya ini petani Pak. Jadi petani. Petani ica apa petani bener nih? Alhamdulillah hidupnya dari petani. Petani berkebun apa aja Pak Berkebun bertanya? sawit Pak. Oh iya. Berkebun sawit, ya alhamdulillah lah, cukuplah untuk menghidupkan keluarga, membesarkan anak kan gitu. Iya. Jadi makanya kan. Berarti bukan seorang politisi ya? Dulunya ya. Sempat kita menjadi sekretaris partai politik ya di level provinsi. Tapi tahun 2000 saya istirahat menjadi itu karena nak nyalon ketua KNPI Pak. Oke. Jadi bahasa bukannya untuk calon itu harus ada apa? Maksudnya OKP-nya? Ada. Nah, OKP itu bukan yang Bung Ketua pakai gitu. Salah satunya ya. Dulu kan kita mantan ketua pemuda Bulan Bintang. Berarti syaratnya harus aktif dong. Tidak aktif juga. Jadi syarat jadi ketua KNPI itu pernah menjabat. Oh. Jadi pernah menjabat bahasa iya. Malahan ketua-ketua AKP itu tidak diperbolehkan masuk dalam KNPI. Kok bisa gitu, Bung Ketua? Karena jangan sampai terjadi apa namanya? Konflik of interest. Bahasa kita, bahasa keras, bahasa anu. Sebenarnya lebih mengarahkan biar dia fokus ngurus OKP-nya. Nah, tinggal perwakilan utusan dari OKP kalian menjadi pengurus KNPI-nya begitu sebenarnya Oke. Nah, kalau bicara politisi ya begitu. Dulu ya kita dan bahasa kita itu kan pernah nyalon dan belum terpilih. Jadi bahasanya jangan tidak terpilih. Jangan gagal, belum terpilih. Artinya akan ada progres selanjutnya nih. Insya Allah kan gitu. Sedang memilih dan menimang-nimang. Oke. Kalau bicara Bung Irham kan jelas tuh progresnya setelah tidak menjabat lagi KNPI, Kepala CDX. Ya. Gitulah. Bung Remil akan kemana nih nanti? Kita mengalir saja seperti air. Jadi insya Allah akan yang penting memang macam tuh jawaban. Insya Allah yang penting berbuat dulu kan. Berbuat dulu
bekerja dulu, orang akan melihat hasilnya. Iya. Jadi aku bilang dengan kawan-kawan, kalau aku sekarang sudah dalam tahap ndak ngoyo-ngoyo amat. Tapi insya Allah dengan ndak ngoyo itu kan pandailah Allah itu kan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Betul. Nggak bisa dibantah kalau itu. Cuma aku nak bantah yang lain nih. Oke, apa Bung Ketua? Apa yang pengen Bung Ketua hasilkan di KNPI ini di masa pimpinan Bung Ketua? Jadi ini pertanyaan yang sama juga yang sering orang-orang tanya. Apa untungnya ketua bahasa? Aku bilang apa yang mau diinginkan ketua? Aku bilang bahasanya simpel, tanggung jawab moral bagaimana bicara anak muda ke depan. Jadi paling tidak kan kalau bahasa goyon kami, kalau nanti ditanya di padang masar, aku bilang sejauh itu Pak Ketua. Nah, gitu bahasanya kan guyonnya gitu. Jadi kalau ditanya di padang masar, mungkin dosa kita mungkin kita tidak tahu lah kan. Tapi mungkin mudah-mudahan ini menjadi pengukur dosa. Ya Remil, apa yang sudah kamu lakukan terhadap pemuda di Bangka Belitung? Jadi ketua KNPI. Jadi ketua KNPI, insya Allah ibaratnya minimal kita bisa bagaimana mengajak anak muda, memberdayakan anak muda menuju orang-orang yang sukses masing-masing. Contohnya KNPI kita punya kegiatan tahun ini selain kumpul pemuda, itu ada KNPI berbagi, Pak. KNPI berbagi. Jadi kita bagi-bagi beras. Itu kita plot hari tahun ini ada 500 karung beras yang 5 kilo. Kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu rutin atau gimana? Atau seremonial atau apa momentum? Bisa momentum. Jadi kemarin kita laksanakan tanggal 5 Oktober tuh ya. Dalam rangka pelantikan Bangka Selatan, sekalian juga Hari TNI. Kita bagikan 100 karung beras di wilayah Tobuali. 500 karung. 100. Lalu dalam rangka Maulud kemarin juga kita bagikan juga 100 karung beras di Desa Tanah Merah. Kita lihat memang potensi-potensi yang mana yang masyarakatnya yang ya pas lah ini. Nah, masih ada 300 yang sedang kita cari di mana nanti yang tepat lagi. Artinya KNPI punya stok tuh 300 belum tahu tapi mau dikemanakan kan, kita akan lihat dulu tuh. Lihat perkembangan. Oke, itu kan kegiatan yang apa, kalau di perusahaan tuh CSR namanya Pak Ketua. Ya. Benar enggak? Ya. Kalau untuk di kepemudaan sendiri KNPI, Pak Ketua di mana posisinya? Pemberdayaan pemudanya gitu loh. Nah, kalau ini bicara masih bagi-bagi beras. Oke, silakan. Karena ini tahunan, Pak. Tahun kemarin kita laksanakan di Belitung Timur. Oh, berarti rutin. Ya, dan Bangka Induk. Nah, tahun ini kita plot di 2 kabupaten, Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Insya Allah ini jadi rutin tiap tahun. Ini bicara bagi. Jadi minimal kan anak-anak muda ini pandai berbagi, Pak. Oh gitu. Arahnya ke sana. Outputnya ke sana. Jangan hanya mengali saja kan gitu. Jangan hanya mengali dan menambah, tapi pandai berbagi lah. Nah, arahnya ke sana. Lalu juga ada kita kegiatan KNPI Goes to School, KNPI Goes to Campus. Apa Insya Allah. Ini kalau bicara ke sekolah-sekolah, ini SMA dan SMK itu kita lebih kepada motivasi, lalu kepada kepemimpinan dan mengajak mereka giroh berorganisasi. Nah, kesadaran berorganisasi lah Pak. Mengajak intinya kan. Berarti ini nyambung dengan yang awal nih Pak Ketua, indeks tadi. Intinya kan kita sampaikan ke mereka manfaat berorganisasi itu begini. Jadi orang-orang hebat itu tidak ujuk-ujuk hadir dari tanpa apa-apa, pasti pernah berorganisasi. Nah, ini yang kita akan arah sana. Lalu kepada ke kampus-kampus, Goes to Campus itu lebih mengedepankan pada diskusi, dialog, mengajak berpikir, mungkin bicara apa yang nanti lebih hangat. Misalnya contohnya tentang pertimbangan hangat, kita coba diskusikan tentang pertimbangan. Lalu misalnya tentang apa yang bisa kita berikan masukan kepada pemerintah daerah dalam. Nah, itu arahnya ke sana. Nah, itu yang akan kita lakukan. Tambah lagi beberapa kegiatan yang lain yang sifatnya mungkin seremonial ya. Tapi goalnya ke sana. Dan KNPI Bangka Belitung ini kita sudah bikin arah dan kebijakan. Jadi jangan hanya pemerintah saja punya. Jadi arah dan kebijakan KNPI Bangka Belitung periode 2021-2024 tuh mau bawa kemana? Nah, itu kemana tuh? Jadi arahnya lebih kepada KNPI
yang bersifat ide, gagasan, lalu mengajak pemuda-pemuda menjadi orang-orang yang memiliki karakter, lalu arahnya ke sana. Jadi bagaimana pemuda berkarakter, Bangka Belitung, jelas. Kalau kita bicara karakter berarti harus jelas netapin warnanya. Bisa, bukan bermain di ranah. Ya, jadi jangan lagi berbicara abu-abu. Makanya saya bilang dengan kawan-kawan, jadi anak muda itu harus idealis, tetapi juga jangan terlalu idealis. Kadang-kadang menarik nih. Kadang-kadang harus ideal juga. Idealis dan ideal. Dan ideal. Jadi ideal itu kita harus membaca keadaan dan zaman. Bukan idealis dan kompromistis, Pak. Bukan kompromistis, tapi ideal. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan kondisi, tapi bukan abu-abu lagi nih. Tapi karakter idealisnya harus ada, tidak pacak kalau bahasa kita ini. Tapi idealnya saya menempatkannya di mana? Jadi kan kalau yang namanya idealis kaku itu kan tidak pacak ngapa-ngapa lah. Apapun masalah pemerintah salah terus kok. Idealis dan ideal. Jadi bisa menempatkan. Makanya bilang kami siapapun menjadi pemimpin di Bangka Belitung ini, KNPI akan menjadi mitra strategis pemerintah. Mitra strategis, Pak. Dalam rangka membangun kepemudaan dan mungkin membantu pembangunan di Bangka Belitung. Ide dan gagasan. Kalau di pemerintahan kan ada koalisi, ada juga oposisi. KNPI berada di tengah-tengah. Lah, abu-abu lagi dong. Tidak. Makanya sebenarnya tidak berada di dalam konteks oposisi dan koalisi. KNPI berada di tengah menjadi penyeimbang agar semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi bukan abu-abu. Yang jelas bukan jadi humas pemerintah lah ya. Tidak ya. Tidak. Aku bilang makanya kan di zaman Pak Gubernurnya Erzaldi dulu, saya dengan Bung Irham itu kan beliau ketua, saya sekretaris. Jadi saat beliau menjadi, aku bilang guyonnya kita dengan beliau Pak Gub itu, kami ini kan orang yang tidak mendukung Pak Gub menjadi gubernur pada saat itu. Bung Irham kan di si A, saya di si B. Tetapi saat jadi, aku bilang, ya kami kebijakan yang baik Pak Gubernur Erzaldi di saat itu. Berarti yang kita dudukkan adalah gubernurnya ya? Ya, kami backup, kami dukung. Tapi yang salah, kami koreksi dengan cara-cara yang elegan. Jadi bukan ribut, tidak. Kita temui dengan beliau. Audiensi. Pak, ini bagi kami anak muda tidak cocok. Mungkin Bung Irham sudah coba kemarin bicara masalah relaksasi pertambangan. Itu juga kita sampaikan dengan beliau. Lalu saat Covid saat itu, bahwa pemuda Bangka Belitung saat itu kita minta agar terjadi lockdown di Bangka Belitung. Bagaimana penerbangan stop. Saat itu kan sempat ribut tuh. Ibarat penerbangan tuh tidak mau di stop. Nah, kita sampaikan dengan Pak Gubernur saat itu, Pak Erzaldi dan Bung Irham, beberapa teman. Pak, ini bicara hidup manusia. Kita ini nyaman di pulau, masih terisolasi lah ya. Mudah untuk jangan dibawa dulu ke sana, ke sini kan. Nanti mesti. Nah, intinya itu. Nah, kalau memang ada yang salah, ada contoh saya lupa itu apa. Ya, aku bilang kami tidak cocok Pak itu. Yang tepatnya begini. Nah, berdiskusinya begitu dengan Pak Erzaldi. Berarti bisa menjadi mitra strategis yang menyeimbang lah ya. Menyeimbang. Jadi kalau benar katakan benar, kalau bahasa Bung Irham itu kan. Salah kami katakan salah. Gitu. Jangan lebih bahas kita Bung Irham, jangan pengagum sosok Bung Irham nih. Pak Ketua. Saya itu dengan Bung Irham itu senior sebenarnya. Dalam sisi usia. Dalam segi usia dan organisasi yang lain. Jadi kami ini kan sama-sama dilahirkan anak pramuka lah bahasanya. Jadi kan zaman SMA dulu kita dari SD, SMP, SMA nih kan kita masih pramuka. Nah, saya tuh lebih dulu seniornya Bung Irham dari pramuka itu. Jadi di pramuka itu ada namanya Dewan Kerja Cabang. Jadi yang ngurus pramuka penegak Pandega Pangkal Pinang Pangkal Pinang ini itu namanya DKC, Dewan Kerja Cabang. Saya sudah jadi ketua saat itu. Bung Irham masih jadi Kabid Tekpram di saya. Jadi saya ketua, Bung Irham itu Kabid Tekpram. Nah, di KNPI dia senior saya. Saya jadi junior ya, kan begitu terbalik. Aku bilang mungkin waktunya kan belum tentu nih. Betul. Saya menghargai beliau. Betul. Jadi tetapi dengan beliau saat itu enak. Jadi kita TikTok diskusinya dengan beliau nyambung. Jadi biarpun saya senior dengan beliau di organisasi lain, tapi di KNPI saya tetap manggil beliau ketua. Iya. Nah, itulah. Itu bentuk penghargaan lah ya. Penghargaan dan
kita memahami demokrasi dan yang lainnya gitu. Iya, iya. Baik. Terakhir nih Bu Ketua. Ini kan momentum dengan Sumpah Pemuda ya, Oktober nih. Ya. Apa pesan apa yang pengen Pak Ketua sampaikan nih? Ya. Jadi kita bicara singkat saja sejarah Sumpah Pemuda ini. Jadi momentum Sumpah Pemuda ini sebenarnya kan bicara persatuan Indonesia, Pak. Jadi tanpa Sumpah Pemuda ini mungkin susah kita bicara Indonesia yang bersatu, karena sebelumnya kan kita bicara penjajahan itu kan zaman era kolonial itu kan itu perjuangan melawan kolonial ini kan masih sifatnya daerahisme. Nah, momentum Sumpah Pemuda itu adalah menyatakan bahwa tanah air satu Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, momentumnya persatuan. Sehingga pada saat itu mulailah bagaimana melawan kolonial ini bicaranya se-Nusantara, se-Indonesia. Nah, bicaranya persatuan. Nah, saya berharap momentum Sumpah Pemuda ini kita mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama ya, terkhususnya pemuda, terkhususnya lagi yang ada di Bangka Belitung. Ya, mari kita jaga persatuan, kesatuan, hindari perpecahan, lalu hilangkan bicara hoak-hoak, fokus kepada bagaimana kita mengisi pembangunan di Indonesia ini, terusnya Bangka Belitung itu dengan porsi kita masing-masing. Yang petani, silakan bertani. Yang penambang, bernambanglah dengan baik. Kalau bahasa di Bangka Belitung. Lalu yang lain silakan, isilah dengan politisi-politisi yang baik. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita jaga persatuan sehingga negeri ini bisa baik. Pemerintahnya pun, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu lebih enak bicara membangun, sehingga investasi bisa berjalan dan masuk ke terus Bangka Belitung. Ya begitu. Jadi kita berharap juga Pak PJ Gubernur juga lebih tenang nanti mikirnya Bangka Belitung, mau dibawa kemana Bangka Belitung ini kan. Oke, Bas. Lebih tenang berarti. Berarti sekarang beliau posisinya bimbang nih. Menurut Pak Ketua. Intinya bukan bimbang lah. Intinya kan kalau direcoki terus kan kadang-kadang siapapun pemimpinnya, kalau direcokin ini kan kasihan juga nih. Investasi orang mikir ngapa, takut masuk Bangka Belitung nih, orangnya tidak kondusif, kan bicaranya gitu, Pak. Berarti yang recokin anak-anak KNP ini Pak PJ tetap di PBN.